Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai teman-teman sinematografer. Nah, kembali ke dalam kelas sinematografi kita yang akan berlanjut ke tema selanjutnya. Nah, film dalam sinematografi itu bukan hanya sekedar kamera merekam berbagai macam wavelength dari cahaya. Namun, sinematografi itu ada faktor yang terpenting dalam sinematografi. Nah, yaitu adalah menggunakan tata cahaya untuk membentuk sebuah gambar dalam mempengaruhi feeling dan mood dari visual dalam film. Nah, hari ini kita bakalan membahas mengenai bagaimana si tata cahaya ini bekerja dalam sinematografi. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih apa pengertian dari tata cahaya dalam sinematografi itu sendiri. Nah, tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton itu dapat melihat adanya kesan jarak, kesan ruang dan waktu, juga kesan suasana dari sebuah kejadian yang ditunjukkan dalam film kita. Nah, seperti hanya mata manusia, kamera video itu membutuhkan cahaya yang cukup agar dapat bisa berfungsi dengan efektif. Dengan itu, dengan pencahayaan yang sangat cukup itu, sehingga para pemirsa dari film kita itu akan melihat objek dengan lebih baik. Nah, dengan pencahayaan juga penonton itu akan melihat seperti apa bentuk objek, terus di mana dia juga saling berhubungan dengan objek yang lainnya. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari lightning atau tata cahaya itu? Yang pertama adalah, yang pasti adalah fungsinya adalah menyinari objek. Ini adalah merupakan fungsi utama dari sebuah penggunaan cahaya atau cahaya dalam sinematografi sendiri itu. Nah, di sini ketika sinar menyinari objek yang kita rekam dalam kamera, maka akan muncullah wujud dari objek. Nah, penyerahan objek ini tuh bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga objek itu bisa terlihat lebih terang, kemudian layak dengan konsep yang kita harapkan dalam film. Nah, misalnya di sini contohnya nih, ini adalah sebuah footage dari gambar buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana kalau misalnya kita lihat fungsi cahaya dalam sinematografi itu adalah untuk untuk menyinari gambar. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam warnanya, warna buah-buahannya, teksturnya, kemudian bentuknya. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah cahaya. Ketika misalnya cahaya tersebut tidak cukup, maka nanti tidak akan tertangkap warna-warnanya, juga tidak akan tertangkap bentuk teksturnya. Nah, seperti itu. Jadi cahaya ini tuh berfungsi agar kita itu bisa melihat objek dengan lebih detail. Kemudian fungsi yang kedua adalah membuat tampilan gambar lebih artistik atau video kita itu tampak lebih sinematografik gitu ya, lebih dramatik. Nah, karena sinematografi itu adalah sebuah seni, sebab itu karya yang ditampilkan dalam sinematografi itu harus memiliki kesan yang artistik. Pencahayaan itu mampu membantu melakukannya. Pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas estetika dari suatu objek yang misalnya kita rekam, menonjolkan detail, misalnya aspek tuh dari suatu objek agar tampak dominan ataupun agar tampak lebih indah. Nah, misalnya contohnya adalah footage ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ini adalah sebuah danau yang diambil waktu sunset. Nah, di sini tata cahaya yang diambil adalah sunsetnya itu, sehingga akan menimbulkan suatu keindahan alam saat sunset. Nah, ada kan ada refleksi cahayanya gitu ya. Jadi kita itu bisa merasakan bahwa oh ini tuh warm, terus ini tuh artistik ya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah membentuk dimensi dan juga komposisi.
Nah, di sini kita bisa tahu bahwa selain untuk menyinari, tata sinar itu yang bervariasi itu bisa menghasilkan keberagaman wujud objek. Sebuah objek tersebut itu akan lebih terlihat 3 dimensi dan juga menimbulkan kesan tertentu. Nah, tata sinar itu perlu di set ya, atau perlu kita bikin sedemikian rupa sehingga ketika kita melihat itu susunan objeknya itu akan mempesona penonton. Nah, misalnya ini adalah setting dari sate. Ampun, ini enak banget ya kelihatannya ya. Jadi ketika kita memberikan sinar yang pas ke dalam sebuah objek sate ini, sehingga warna dari sausnya itu akan kelihatan kayak shimmering gitu ya, akan kelihatan kayak bersinar, enak, menggiurkan. Nah, ada sparkling-sparklingnya itu. Jadi ketika misalnya kita ngasih cahayanya kurang, maka sparkling-sparklingnya itu nggak akan keluar gitu. Kemudian dari arah cahayanya sendiri juga, misalnya kita nyinarinya dari bawah gitu ya, nah itu kan nggak keluar tuh. Nah, itu sinarinya itu dari samping dan juga dari atas, sehingga kita tuh melihat si sate ini tuh terlihat enak gitu. Kemudian selanjutnya adalah membentuk ketajaman dimensi dan juga memisahkan ruang. Nah, tata sinar ini tata sinar yang bervariasi ini itu akan timbul keberagaman wujud objek. Ya, misalnya kayak tinggi rendahnya sebuah gedung, kemudian intensitasnya itu akan membuat penonton itu jadi terpesona gitu dengan yang kita ambil gitu. Misalnya di sini itu ini juga dimensi dari cahaya itu juga membentuk sebuah dimensi apakah jaraknya itu jauh atau dekat, tinggi atau rendah bentuknya. Nah, ini bisa dilihat dari shadow ataupun dari ketajaman bentuk bayangannya objek. Nah, di sini misalnya contohnya ini ya, adalah sebuah daerah di kayak gang gitu. Nah, ini bisa dilihat di bagian yang di awal-awal itu kan kelihatan gelap, sedangkan di bagian ujung itu adalah terang. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa oh ternyata agak jauh ya, kayak gitu. Kadang itu ada yang menggunakan teknik 3 lighting. Ada yang menyinari dari samping, kemudian ada yang sebagai reflektor, kemudian di belakang itu dikasih backlight gitu ya. Ketika untuk membuat kita itu lebih dominan gitu, misalnya lagi kayak wawancara gitu kan, agar memisahkan antara si objek atau aktor itu dengan backgroundnya, sehingga kita butuh lighting yang ada di belakang. Nah, itu yang disebut dengan memunculkan ketajaman dimensi dan juga memisahkan ruang. Kemudian fungsi lighting selanjutnya adalah menciptakan efek khusus. Efek pencahayaan dalam sinematografi pada dasarnya meniru cahaya alam dan berdasarkan pengalaman tertentu dalam rangka mengikuti konsep film. Nah, untuk memperoleh efek tertentu ini, seringkali kita dibutuhkan pencahayaan yang tertentu pula. Kadang itu juga ada tools-tools tertentu atau tools-tools tambahan itu agar bisa menimbulkan efek yang sesuai dengan konsep kita. Misalnya, menimbulkan efek bayangan tanpa objek yang melintas dalam sebuah film horor, atau misalnya efek silaunya sinar matahari, atau semacam efek-efek lain. Nah, dalam suatu objek atau ruangan dapat menciptakan nuansa serta karakter tertentu sesuai dengan konsep yang kita inginkan tentunya. Misalnya efek pencahayaan yang menimbul kesan luas dalam ruangan ataupun kesan tinggi rendah dalam ruangan. Nah, misalnya di film horor ini ya, ini kan dia ngambil settingnya itu kan di rumah sakit. Which is rumah sakit itu kan lightingnya, kalau misalnya kita ke rumah sakit kan lightingnya nggak mungkin seperti ini ya. Sedangkan di film ini tuh dia itu mau menimbulkan kesan horor sehingga lightingnya itu dibikin soft light dan warna lightingnya itu agak kehijauan. Nah, tentunya di sini ada tambahan tools tersendiri ya, sehingga menimbulkan efek hijau. Nah, seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah membangun mood dan tone agar emotional content itu tuh bisa nyampe ke penonton kita atau penikmat film kita. Cahaya dapat memberikan kesan tertentu yang mempengaruhi jiwa manusia, dan beberapa cahaya diyakini dapat memperbaiki mood. Misalnya cahaya biru untuk menenangkan pikiran, cahaya hijau untuk relaksasi, dan cahaya merah untuk kesan eksotik. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya, bahwa contohnya ini adalah di footage video ini, bahwa ini adegan mau nuang air ke kopi. Kalau misalnya kita nggak dikasih apa-apa, misalnya di situ cuma nuang doang, itu kan biasa aja ya. Nah, dia itu ingin menambahkan kesan warm atau kesan apa ya, kesan hangat, kesan family atau kesan yang apa bisa menghangatkan gitu ya. Itu dengan menambah item seperti api di belakangnya, sehingga warnanya pun itu agak kemerah-merahan, dan kita tuh bisa lihat oh cahayanya itu dan setting cahayanya sendiri itu agak minim ya, dan itu yang disorot itu adalah nuangin nuangin airnya itu, jadi ada kesan hangatnya seperti itu teman-teman sinematografer. Nah, selanjutnya kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi dari cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai aspek cahaya ataupun variabel dalam cahaya. Yang pertama adalah quality, hard versus soft. Nah, kita tadi tuh sempat udah mention ya mengenai soft light, misalnya yang tadi itu yang scene dia lari di horor. Nah, di sini apa sih sebenarnya quality, hard atau soft light itu? Yaitu adalah gradasi dan variasi di cahaya itu terdapat gradasi dan variasinya. Cahaya keras atau hard light disebut juga dengan cahaya spekular. Nah, ini adalah cahaya yang memberikan kejelasan bayangan yang jelas. Jadi misalnya wajah nih. Jadi misalnya kita dikasih hard light, itu akan terlihat shadow-nya itu akan sangat jelas gitu. Atau misalnya kita ngelihat objek, itu bayangannya itu akan terlihat jelas. Sehingga shaping-nya itu kelihatan jelas banget. Kemudian yang kedua adalah cahaya lembut. Nah, itu kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya si cahaya hard light itu memberikan kejelasan shadow, sedangkan cahaya lembut itu hanya memancarkan secara kabur atau tidak jelas shadow itu, bahkan tidak ada juga yang misalnya tidak membentuk bayangan sama sekali. Nah, apa yang membuat cahaya menjadi lembut ini adalah sumber cahayanya. Misalnya nih, kita pergi keluar pada hari yang berawan, atau misalnya kita syuting di daerah yang berkabut, yang cahayanya itu minim, sehingga kita itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan scene yang dia punya soft light, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya memang cahayanya strong banget nih, nah kita bisa menggunakan tools-tools tertentu, misalnya seperti reflektor dan lain-lain. Nah, itu ya aspek yang pertama. Aspek yang kedua, oh ya ini contohnya seperti ini ya, Apple. Ini ada bentuk apel yang dia punya cahaya, kemudian itu disorot-sorot. Nah, kita bisa lihat shadow-nya, perbedaan dari shadow-nya. Nah, kalau shadow-nya semakin berkurang, nah itu adalah dinamakan dengan soft light. Kemudian selanjutnya adalah aspek selanjutnya adalah arah cahaya. Arah cahaya atau dari mana cahaya itu datang adalah merupakan salah satu aspek yang paling kritis. Nah, kita udah bahas nih kalau cahaya itu akan membuat dimensi atau shaping dari sebuah bentuk objek gitu ya. Nah, ketika arah cahaya itu juga sangat mempengaruhi, misalnya dari depan, cahaya itu akan membentuk gimana mata kita akan melihat sebuah objek. Dari depan, misalnya dari belakang, kemudian dari samping, itu akan membentuk bagaimana objek itu kita bisa lihat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ya, di sini ada misalnya dari depan, kemudian berapa derajat, berapa derajat, berapa derajat. Nah, itu kan ada terlihat perbedaannya. Nah, seperti itu juga aspek dari cahaya itu berperan dalam film kita. Nah, ini juga bisa disetting sesuai dengan konsep kita ya. Kita mau mata kita tuh melihat objek seperti ini. Oh, sehingga
arah cahayanya itu harus di-set seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah intensitas. Intensitas ini apa sih? Nah, intensitas ini adalah seberapa terang atau intens cahaya jelas dipengaruhi oleh exposure. Jadi kita lihat terang atau seberapa redupnya. Nah, tapi ingat bahwa tidak peduli seberapa terang atau gelap keseluruhan cahaya dari suatu pemandangan, ini kita bisa menyesuaikannya dengan filter atau hal-hal yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, salah satu contohnya adalah bunga ini. Bunga ini tuh dia cahayanya redup, jadi dia memiliki intensitas yang rendah. Kemudian di bunga selanjutnya, ini warna-warnanya itu karena intensitasnya lebih tinggi, dia itu warnanya itu lebih gunjreng, apa ya, lebih keluar gitu kalau misalnya di dalam film, lebih keluar, lebih brightening gitu ya, lebih cerah. Kemudian sedangkan di footage selanjutnya ini, dia itu intensitasnya tinggi, tapi dia itu terfokus hanya pada di kelopaknya, sehingga area-area di belakangnya itu sedikit lebih gelap. Itu ya. Kemudian aspek selanjutnya adalah warna. Sisi pembuatan gambar dari warna adalah bagaimana kita bisa membuat gambar itu lebih baik. Nah, aspek pencitraan warna itu membentuk budaya emosional. Misalnya nih, seperti tadi warna hijau, itu akan dalam scene yang tadi orang lari, nah itu akan menimbulkan kesan horor. Nah, warna ini penting pada kamera. Nah, ini tuh bisa di-setting dari kita mengkontrol sumber cahayanya, dan juga bagaimana kita menggunakan gelombang warna itu sesuai dengan dan tambahan-tambahan sesuai dengan instrumen pencahayaan yang tepat, sehingga kita bisa menghasilkan warna-warna yang tertentu. Nah, di sini nih misalnya di footage ini orang itu jalan di sebuah padang pasir yang gurun gitu, tuh warnanya itu kan soft, terus agak krem-krem gitu ya. Nah, ini kan dia feel-nya beda dengan footage selanjutnya nih, yang dia itu berjalan di jembatan yang ada pegunungannya, yang itu hijau banget. Nah, itu kan feel-nya juga beda ya, ketika yang tadi itu mungkin feel-nya rada-rada vintage gitu kan ya, misalnya karena misalnya film yang history, mengenai history, dokumenter biasanya kan memang warnanya seperti itu. Beda dengan yang vintage yang ini nih, dia jalan dengan yang pemandangan hijau. Nah, kemudian beda lagi dengan footage selanjutnya, yang di sini itu ada dia berjalan di screen lightning yang warnanya orange gitu ya, yang brightening, yang wah ini kan kesannya beda ya. Jadi seperti itulah aspek warna dalam sinematografi, dan ini tuh bisa disetting sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Selanjutnya adalah texture. Nah, tekstur ini adalah memanipulasi gambar menggunakan peralatan yang ada untuk membentuk sebuah citra tertentu. Nah, tekstur ini membedakan antara film fiksi dan juga dokumentasi. Tekstur ini biasanya digunakan buat film-film dokumentasi. Misalnya ini adalah film dokumenter World War II ya, jadi Perang Dunia Kedua, yang diambil dari footage asli kemudian direkonstruksi ulang, sehingga menghasilkan syuting yang seperti ini. Nah, di sini itu kan tuh ada teksturnya atau ada grainnya di dalam film. Kemudian ini juga ya, ini sama, ini adalah dokumentasi negara kita pada saat dulu zaman dahulu. Nah, ini juga direkonstruksi sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tekstur diaplikasikan ke film kita gitu, ini kita bisa menggunakan fogging atau fog buatan gitu, sehingga kita itu membuat kesan tertentu gitu, membuat efek tertentu.
yang sehingga di dalam film kita itu misalnya muncul tekstur fog-nya gitu, agak warnanya itu agak fog gitu kayak gitu. Atau bisa juga misalnya kita otak-atik dengan pattern yang udah kita gunting-gunting gitu ya, kemudian kita tempel. Nah, itu akan menimbulkan tekstur tertentu ke film kita. Itu tadi adalah aspek-aspek dalam sinematografi, aspek-aspek cahaya dalam sinematografi. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai cahaya untuk sinematografi. Nah, cahaya-cahaya ini tuh bisa didapatkan dari mana aja sih? Yang pertama adalah natural lighting. Cahaya natural. Nah, ini itu bisa kita dapatkan dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu bisa misalnya lewat outdoor, itu kan kelihatan banget cahaya mataharinya. Atau misalnya kalau indoor itu didapatkan dari jendela, arah jendela. Nah, natural light ini sangat tergantung kepada kapan kita ngambil take-nya ya. Misalnya kita ngambil pagi hari, siang hari, dan juga malam hari itu sangat berbeda lighting-nya. Ketika misalnya pagi hari atau waktu sunset gitu ya, itu warnanya itu agak-agak kemerahan seperti itu, kuning, yang warm white gitu. Kemudian sedangkan kalau misalnya kita ngambil siang hari, tentunya itu memiliki apalagi kalau outdoor dan waktunya itu siang, nah itu akan menimbulkan intensitas yang sangat tinggi ketika kita ngambil syuting itu. Nah, kemudian kalau misalnya malam hari, tentunya dengan pencahayaan sangat minim, jadi hasil capturean kamera kita itu tentunya akan berbeda. Nah, misalnya golden time-nya kalau dalam sinematografi itu adalah di pagi hari dan juga di sore hari. Misalnya jam 6 sampai jam 7 dan juga sore hari ya jam 3-an sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah golden time di mana kita bisa mengcapture warna dengan lebih indah. Oke, selanjutnya adalah available light. Nah, available light ini adalah cahaya-cahaya yang bisa kita dapatkan di keseharian kita. Misalnya adalah cahaya lampu. Cahaya lampu ini kita bisa dapatkan di misalnya di tengah di dalam ruangan, ya. Misalnya ini ada footage orang lagi baca koran, kemudian ada lampu di belakangnya. Nah, ini ya available light. Kemudian misalnya kita berjalan di lampu-lampu yang ada di toko-toko saat malam hari, itu juga termasuk available light. Nah, selain itu, ini juga available light itu bisa dari api ya, dari api. Itu termasuk available light. Selanjutnya adalah cahaya buatan. Nah, cahaya buatan ini adalah dari hasil cahaya-cahaya dari lampu-lampu studio yang sudah kita set. Cahaya buatan ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.